Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di berbagi informasi seputar teknologi. Oke, hari ini saya akan memberikan informasi terkait Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penyiaran. Di zaman sekarang ini, ada beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu individu yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya adalah teknologi informasi. Orang-orang di dalam masyarakat pada umumnya sangat bergantung pada teknologi informasi dalam kegiatan kesehariannya. Misalnya saja, tak banyak orang dalam kesehariannya melewati tanpa memegang yang namanya handphone atau gadget. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Semakin besar pengaruh teknologi di dalam kehidupan masyarakat, maka semakin besar pula risiko penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat kita lakukan. Pada kenyataannya, banyak sekali hal buruk yang bisa terjadi melalui teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya harus diperhatikan, namun juga perlu diatur dalam hukum tertulis. Nah, sekarang ini salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Tadi kita sudah berbicara tentang teknologi, tentang kebiasaan masyarakat yang agaknya setiap hari bahkan setiap jam selalu menggunakan yang namanya teknologi, yaitu handphone. Dan bahkan handphone selalu melekat di dalam kehidupan manusia. Nah, kita tadi berbicara Undang-Undang ITE. Nah, sebenarnya apa sih Undang-Undang ITE itu? Sekarang saya akan bahas Undang-Undang ITE. Pasti di antara kita masih banyak yang bingung mengenai apa itu Undang-Undang ITE. Jadi, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja, yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk juga huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai makna yang dapat dipahami oleh seseorang. Kehadiran Undang-Undang ITE ini memang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, terlebih dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Akan tetapi, dengan fungsi dan juga tujuan Undang-Undang ITE ini masih ada problematika di dalamnya. Nah, di samping masih banyaknya problematika dan persoalan-persoalan di isi Undang-Undang ITE ini, mari kita bahas apa aja sih yang dilarang, apa aja sih yang diatur dalam ITE ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja atau perbuatan apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang ITE dan dapat menyebabkan Anda ditangkap. Jadi, perhatikan dan simak baik-baik saja larangan-larangan dalam menggunakan media online dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah menyebarkan video asusila. Nah, di pengaturan larangan asusila
telah diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal yang serupa juga sudah diatur dalam pasal 4 ayat 1 14 tahun 2008 tentang pornografi dan dalam Kitab Undang Hukum Pidana itu tadi. Ini pasal tersebut adalah berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat akses atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, itu tadi yang pertama adalah dilarang menyebarkan video asusila atau video yang berbau pornografi, yang berbau video vulgar. Oke. Dan kedua adalah judi online. Nah, selain video asusila, ternyata persoalan lain juga diatur dalam Undang-Undang ITE ini loh. Nah, hal tersebut ternyata telah diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, makanya untuk teman-teman di sana yang sekarang masih bermain judi online, harap berhati-hati ya. Karena di sini ancaman pidananya, ancaman hukumannya tidak main-main loh. Di sini tertulis penjara paling lama yaitu 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih bermain judi, berhati-hati. Oke, yang ketiga yang diatur atau yang dilarang Undang-Undang ITE yang dilarang dilakukan dalam bersosial media atau bermedia online. Yang ketiga adalah mencemarkan nama baik. Nah, peraturan ini telah diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bunyi pasalnya seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi untuk teman-teman hati-hati dalam menggunakan atau menyebut nama seseorang. Oke? Nah, yang keempat, yang dilarang dalam atau yang diatur dalam Undang-Undang ITE terkait penggunaan media sosial atau media online adalah melakukan pengancaman atau pemerasan. Nah, persoalan pengancaman dan pemerasan sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu di pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bunyi pasalnya seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu tadi ancaman pidana untuk orang yang melakukan pengancaman atau pemerasan di dunia digital. Nah, selanjutnya yang kelima yang terkadang kita sering melakukan dan kita tidak sadar, yaitu melakukan ujaran kebencian. Pemerintah membuat peraturan mengenai larangan menyebarkan ujaran kebencian berbasis sara melalui pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bunyi pasal tersebut seperti ini.
Dan bagi siapapun yang melakukan dan menyebarkan kebencian berbasis SARA yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman, bijaklah dalam menggunakan media online, khususnya media sosial, dalam berbicara atau dalam mengetik, dalam berkomentar, dalam membuat story, dalam membuat status dan lain sebagainya, supaya tidak terjerat pasal ini. Oke. Nah, yang keenam yaitu melakukan teror online. Untuk siapa saja yang mengalami teror online, perlu Anda ketahui bahwa perbuatan tersebut ternyata sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, yang keenam adalah melakukan teror online. Untuk siapa saja yang mengalami teror online, perlu Anda ketahui bahwa perbuatan tersebut ternyata sudah diatur dalam undang-undang ITE, khususnya dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tidak main-main loh. Para pelaku yang melakukan aksi teror bisa dikenai ancaman pidana yaitu penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Hati-hati dalam melakukan teror di media sosial. Yang ketujuh yaitu melakukan peretasan akun media sosial orang lain. Nah, dalam pasal 32 ayat 1 dan juga pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE, bunyi pasalnya adalah sebagai berikut. Bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara mengubah atau menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 juta rupiah. Bukan 2 juta ya, tapi 2 miliar rupiah. Nah, selanjutnya yang dilarang dalam menggunakan Undang-Undang ITE yaitu menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, seseorang yang melakukan penyebaran berita bohong atau hoax akan dikenai pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya sebagai pengguna media sosial, bijaklah dalam menggunakan media sosial atau media online supaya jadi untuk teman-teman, pesan dari saya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jadilah orang-orang yang cerdas, jadilah orang-orang yang bijak dalam menggunakan media online, supaya sesuatu yang tidak teman-teman harapkan tidak akan terjadi, ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, selain membahas tentang Undang-Undang ITE, saya juga akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang Undang-Undang Penyiaran. Nah, apa sih Undang-Undang Penyiaran itu? Sebelum kita menuju ke Undang-Undang Penyiaran, kita akan kelas balik dulu tentang penyiaran. Apa sih penyiaran itu? Nah, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di bab 1 di bab 1 pasal 1 poin kedua, pengertian penyiaran dijelaskan di situ. Penyiaran adalah kegiatan
pemancar luasan, siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, secara umum undang-undang penyiaran ini dibentuk atau dibuat untuk mengatur segala kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan-kegiatan khususnya dalam dunia penyiaran, supaya setiap siaran kepada masyarakat masih yang mendidik, informasi yang berkualitas, siaran-siaran yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan siaran-siaran yang membuat orang-orang menjadi bodoh. Oke? Nah, lembaga yang menaungi undang-undang penyiaran ini atau lembaga yang menyelenggarakan penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat KPI. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Nah, terus siaran apa saja sih yang harus atau yang siaran apa saja sih yang layak dan pantas untuk disiarkan sesuai dengan peraturan undang-undang penyiaran? Yang pertama, isi siaran harus bermanfaat. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 yang berbunyi, isi siaran wajib mengandung informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Yang kedua, siaran yang layak disiarkan menurut Undang-Undang Penyiaran adalah isi siaran dilarang mengandung unsur kekerasan. Sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 5 yang berbunyi, isi siaran dilarang pertama bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. Selanjutnya, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, atau memperadukan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, pada intinya undang-undang ini dibuat semata-mata untuk mengatur segala kegiatan dalam penyiaran supaya bisa memberikan siaran yang positif, mencerdaskan anak bangsa, dan memberikan informasi yang edukatif, bermanfaat sebagaimana tujuan penyiaran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 3 yang berbunyi, penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Nah, tadi saya sudah memberikan informasi kepada teman-teman terkait tentang Undang-Undang ITE dan hal apa aja sih yang dilarang, hal apa aja sih yang tidak boleh teman-teman lakukan dalam bermedia sosial. Dan juga tadi saya sampaikan tentang Undang-Undang Penyiaran, tentang siaran-siaran apa saja sih, siaran-siaran yang seperti apa yang layak untuk disiarkan yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut. Jadi untuk teman-teman, bijaklah dalam bermedia sosial, bijaklah dalam berdunia maya, dan tontonlah siaran-siaran yang berkualitas supaya Anda jadi cerdas
Pada teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, apabila ada kesalahan dalam pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa mengkoreksi saya, langsung saja koreksi di kolom komentar di bawah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.